kemudian diperbaiki sebentar. Dan si obat gigi jatuh di kaki si anak darah. Menang kalah tak kami cari, yang penting tampil di hadapan saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jammalal wujuda hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akramal khalqa wa safwatal alamin wa arsalahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil awwalin wal akhirin wa nasarahu bil mu'jizati allati a'jazatil kafirin. Yang kami muliakan Abu beserta keluarga, yang kami muliakan Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan yang teristimewa kepada hadirin dan hadirat yang berbahagia. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran, kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat Rasul, serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara dengan indah dan rapi dalam peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Maker dalam bukunya 100 Ranking of the Most Inspiring Person History. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya beliau mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya bersunduru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berpijak dari fenomena tersebut, pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang bertema kepemimpinan Rasulullah dalam membangun umatnya. Hadirin dan hadirat Dewan Hakim yang terhormat, dengan landasan surat Al-Ahzab ayat 21 yang akan dilantunkan oleh qari kami dan akan diterjemahkan oleh sari tilawah kami. Jono ye. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin, maksud ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Bagi kita, Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Sabuni. Rasul is the walking Quran. Rasul ibarat Quran yang berjalan. Lantas bagaimana akhlak bangsa kita, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah alhamdulillah, masih ada pemimpin yang pantas diteladani, masih ada para pejabat yang bisa mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut diyakini, walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena masih banyak pejabat yang pejahat, masih banyak politisi yang korupsi, masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat, enggan membayar zakat, harta riba pun disikat. Istri sudah 4, istri orang masih diembat. Akhirnya negeri bisa dilaknat. Nah hadirin, kita mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter. Ditambah pemuda-pemuda yang teler, pemimpin-pemimpin yang killer. Bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita alami. Hadirin dan hadirat Dewan Hakim yang terhormat, apa yang harus dilakukan para pemimpin kita agar bangsa Indonesia ini bisa jaya? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan pada surah Ali Imran ayat 159 yang akan dilantunkan oleh qori kami dan akan diterjemahkan oleh sami tilawah kami. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Misbahnya, ayat tadi mengandung 3 cara Rasul dalam berdakwah yang berisi pesan moral bagi seorang pemimpin bangsa kita, yaitu yang pertama, Rasul bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun kepada lawan. Yang kedua, Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan memberikan ampunan setiap kesalahan. Dan yang ketiga, Rasul senantiasa mentradisikan kehidupan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Itulah hadirin cara dan strategi Rasul dalam berdakwah yang selalu berhasil memimpin negara dengan berlandaskan akhlakul karimah, moral dan etika. Untuk itu, ada 4 solusi yang membawa bangsa kita bangkit dari keterpurukan serta krisis berkepanjangan akibat moral akhlak bangsa yang semakin mengkhawatirkan. Keempat solusi tersebut adalah: yang pertama, Rasul sebagai figur sentral harus bermoral, berakhlak mulia dan beretika, adalah durjana yang harus minggir dari persada Indonesia. Untuk menanamkan sifat yang bermoral dan beretika, mari kita mulai sejak dini dan mulai pada diri kita sendiri. Yang kedua, kita sebagai warga negara harus ikut beradaptasi dengan antisipasi sebagai wujud apresiasi sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Al-Quran. Jangan bangga pandai mengkritisi, tapi berikanlah solusi. Jagalah sarana dan prasarana negara. Janganlah berbuat durjana, karena Allah akan murka dan kita mendapatkan murka dan bencana. Yang ketiga, tingkatkanlah sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, kematangan iman serta takwa yang bermuara pada akhlak yang mulia. Dan yang keempat, kita tingkatkan harmonisasi antara ulama dan umara. Hubungan kedua-duanya harus dekat agar hidup dapat nikmat dalam negara yang berdaulat dan penuh berkat. Jika keempat langkah solutif ini terrealisir, maka bangsa kita akan jaya, terhindar dari malapetaka, senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dengan demikian dapat kita simpulkan, pemimpin harus bercermin dan mengambil cara dan strategi Rasul dalam berdakwah, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan memprioritaskan akhlakul karimah dalam memimpin. Dengan demikian, negara kita akan makmur dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun terulur. Sebagai penutup, kami selipkan sebuah pantun. Bang Manaf cantik anaknya, indah rambutnya diikat pita. Mohon maaf atas segalanya, baik sikap maupun kata.
Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 09 atas nama Muhammad Isa, Taufik Rahman, dan Denis Wanda, utusan dari Kabupaten Pantai Barat Selatan.